Perkenalkan, nama saya Samarinisa Zahra, NPM 082 dari kelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ajra Nitya, NPM 083 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fadia Zahra, NPM 084 dari kelompok 1. Nama saya Dea Fitriani, NPM 085 dari kelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenal Mutakin, NPM 086 dari kelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nita Nurul Arofah, NPM 087 dari kelompok 1. Terima kasih. Nama saya Alfian Abdul Majid, NPM 089 dari kelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salbina Siti Nurdiati, NPM 090 dari kelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vena Hanifa, NPM 091 dari kelompok 1. Teori dan model pembangunan Islami. Yang pertama, ada model pembangunan dari Ibnu Khaldun. Model pembangunan Ibnu Khaldun ini tertuang dalam Egoist Principle atau yang biasanya disebut dengan kalimat hikayah. Kalimat hikayah ini dapat dilihat seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Di situ ada huruf G kapital yang berarti ada the state atau negara, S yang berarti institution atau institusi, N yang berarti human being atau sumber daya insani, W yang berarti wealth atau kekayaan, J yang berarti justice atau keadilan, dan yang terakhir ada huruf G kecil yang berarti development atau pembangunan. Selain itu, model pembangunan Ibnu Khaldun ini mengakomodir nilai-nilai dari ilmu lain seperti moral, psikologi, ekonomi, sosial, demografi yang nantinya bersinambungan antara satu dengan yang lainnya, nantinya akan mempengaruhi terkait kemajuan dan kemunduran pembangunan nantinya. Ada determinan pembangunan berdasarkan model Ibnu Khaldun itu ada 5. Yang pertama ada negara. Dalam ajaran Islam, tugas pokok dalam bidang ekonomi yaitu menghapus kesulitan perekonomian bagi rakyat dan membangun akses pengembangan perekonomian untuk masyarakat. Yang kedua ada institusi yang dimana institusi ini membantu masyarakat menerapkan kebaikan, kesejahteraan dan ketaatan serta kejujuran. Yang ketiga ada sumber daya insani yang dimana maju mundurnya suatu peradaban ditentukan oleh kesengsaraan atau kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada kekayaan, dan yang kelima ada pembangunan dan keadilan. Model pembangunan syar'i. Ada 2 ilmuwan yang menggunakan pendekatan model ini, yaitu Al-Ghazali dan juga Umar Khayyam, di mana model ini itu berfokus untuk melindungi 5 aspek makhluk syariah. Yang pertama yaitu agama. Agama atau kepercayaan akan menghasilkan tata nilai yang nantinya akan menghasilkan kebudayaan. Yang kedua yaitu jiwa. Pembangunan dalam konsep makasih syariah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga lebih mengutamakan kesejahteraan manusia. Yang ketiga yaitu akal. Manusia hanya diberikan akal sebagai bekal untuk mempertahankan diri, yang salah satu caranya yaitu melalui pendidikan yang baik. Ada keturunan, yang dimana keturunan ini mempunyai peran utama untuk keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kelima ada harta, yang dimana yang menjadi ketersediaan harta adalah tujuan utama untuk pembangunan, karena ini menjadi dasar utama. Baik, orientasi yang pertama adalah people oriented. Orientasi pertama dari ekonomi pembangunan Islam adalah pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan manusia, sehingga pembangunan infrastruktur yang banyak dijadikan sebagai orientasi pembangunan konvensional yang diposisikan sebagai perantara. Karena orientasi yang utama adalah untuk membangun manusia atau berorientasi untuk kebaikan manusia. Orientasi dalam pembangunan Islam ini yang kedua ada masalah oriented. Masalahnya dapat diartikan kebaikan dan menghindari keburukan moderat. Orientasi pembangunan Islam ini memprioritaskan pengentasan kemiskinan terlebih dahulu sebelum melakukan pengentasan pembangunan di aspek lainnya. Yang terakhir ada pala oriented. Palanya dapat diartikan kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Orientasi pembangunan Islam ini tidak boleh sekedar dimanfaatkan untuk manusia saja, melainkan harus sesuai dengan dasarnya. Ya, tujuan pembangunan dalam Islam. Ada 4 tujuan utama dalam ekonomi pembangunan
Yang pertama, menjamin kebutuhan dasar manusia. Nah, tujuan ini sesuai dengan tujuan dari Makossisya Syariah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan martabat hidup manusia. Tujuan ini bisa ditingkatkan dengan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka yang panjang. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Ruang lingkup pembangunan dalam Islam. Ruang lingkup pembangunan dalam Islam terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada objek pembangunan, yang kedua ada ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada indikator dari proses pembangunan. Orang Islam bukan hanya manusia, tetapi dalam proses pembangunan harus melihat objek yang lainnya. Kemudian dari ilmu pengetahuan. Ruang lingkup ekonomi pembangunan dalam Islam jauh lebih kooperatif dari teori ekonomi tradisional maupun politik. Dan yang terakhir ada dari indikator ruang lingkup ekonomi Islam yang bersifat biang materi. Orientasi ekonomi pembangunan Islam pada dasarnya sejalan dengan isu-isu pembangunan kontemporer saat ini, yaitu mengenai sustainability yang saat ini digalakkan sebagai tolak ukur pembangunan, yang menyeratkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh pembangunan kontemporer yang lebih kompleks dan mengakomodir subjektif well-being yang sangat beragam. Sementara itu, dari aspek tujuan pembangunan, jika dikomparasikan dengan Human Development Index yang sekarang masih banyak digunakan sebagai alat ukur pembangunan, pada dasarnya tujuan ekonomi pembangunan Islam merupakan ekstensi dari ukuran umum pembangunan. Begitupun dengan aspek ruang lingkup ekonomi pembangunan Islam yang cakupannya lebih luas. Objeknya yaitu meliputi manusia dan seluruh alam, suatu hal yang sebenarnya sangat sesuai dengan isu pembangunan. Yang pertama ada elemen dan dimensi. Menurut Milan Kodan Askari, elemen dan dimensi diklasifikasikan pada tabel berikut ini. Dimensi pembangunan berkaitan dengan 3 elemen, yaitu self-development, physical development, dan social development, di mana individual development berkaitan dengan perlindungan jiwa dan akal, sedangkan physical development dalam konteks Makossisya Syariah direpresentasikan oleh perlindungan terhadap harta. Sementara dimensi development of society berkaitan erat dengan aspek pemeliharaan agama dan keturunan. Kedua, struktur institusi. Mengacu pada teori pembangunan Ibnu Khaldun, ada 3 institusi utama dalam struktur sistem pembangunan Islam. Yang pertama, pemerintah, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga ulama. Ketiga institusi utama ini harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah berperan sebagai garda terdepan pembangunan berdampingan dengan peran vital masyarakat, dan ulama berperan sebagai penasihat dan yang